Baik, selamat sore. Selamat sore. Baik, kami dari kelas T, kelompok 3. Di sore ini kami akan diskusi sama-sama untuk materi kami, yaitu karya ilmiah populer. Istilah populer dalam karya ilmiah mengacu kepada kompetensi masa sebagai segmen sasarannya. Dalam hal ini, karya ilmiah populer kemudian menggunakan berbagai macam media massa untuk tempat atau media publikasinya. Di sini ada beberapa submateri. Yang pertama, dipersilahkan. Karya ilmiah populer atau disebut juga karya sivitas UPJ, yaitu artikel ilmiah yang ditulis dengan gaya bahasa populer atau bahasa media atau bahasa jurnalistik. Sudah dimuat di media massa online atau cetak, surat kabar, majalah, tabloid, dan sebagainya. Submateri yang kedua, karakteristik karya ilmiah. Ciri-ciri sebuah karya ilmiah dapat dikaji dari minimal 4 aspek, yaitu struktur sajian, komponen dan substansi, sikap penulis, serta penggunaan bahasa. Struktur sajian karya ilmiah sangat ketat, biasanya terdiri dari bagian awal atau pendahuluan, bagian inti atau pokok pembahasan, dan bagian penutup. Ya, jadi baik, submateri yang ketiga, jenis-jenis karya ilmiah populer. Karya ilmiah populer terdiri dari beberapa jenis, yaitu esai, artikel ilmiah, dan opini. Esai adalah suatu karangan prosa yang berisi mengenai suatu topik atau masalah tertentu dan ditulis dengan berdasarkan sudut pandang sang penulis. Sedangkan artikel ilmiah juga tergolong sebagai karya ilmiah populer yang isinya berupa ilmu pengetahuan dengan memaparkan berbagai fakta tertentu. Opini sebagai suatu karya ilmiah populer yang berisi pendapat, ide, pikiran penulis mengenai suatu topik tertentu. Baik, struktur karya ilmiah populer mencakup 4 bagian utama, yaitu judul, pendahuluan, inti, dan penutup. Jenis tulisan ini biasanya bersifat singkat, padat, dan jelas. Yang kelima, teknik menulis karya ilmiah populer. Jarang ada seorang penulis atau peneliti yang langsung dapat menuangkan seluruh gagasannya di atas kertas secara terperinci. Supaya dapat menuangkan gagasannya secara terperinci, seorang peneliti atau penulis perlu membuat atau memperhatikan beberapa hal, yakni sebagai berikut. 1. Penetapan tema atau topik. 2. Perumusan tujuan penulisan. 3. Penyusunan suatu garis besar dari pokok-pokok tulisan atau outline. 4. Pengumpulan bahan-bahan. 5. Pengkajian sistematika outline yang telah disusun. 6. Pengembangan outline menjadi alinea-alinea yang berkesinambungan. 7. Pengkajian kembali hasil pengembangan. Jadi dari materi yang sudah kami diskusikan bersama, di sini kami menyimpulkan bahwa perlu ditekankan bahwa sebagai sebuah titian yang menjabatani dunia ilmiah dengan masyarakat umum, tulisan ilmiah populer memiliki peran penting dalam misi berdasarkan kehidupan umat. Standar kecanggihan sebuah tulisan ilmiah populer tidaklah terletak yang menjibun dan membingungkan. Justru ia menemukan nilainya di penilaian bahasa yang mampu dicerna oleh orang banyak. Disitulah ia menemukan hakikat yang melekat di ujung namanya. Dan sarannya, selamat berjuang dan berkarya. Tulisan yang bagus tidak serta muncul dengan simsalabim, tetapi melalui proses panjang yang membutuhkan kesabaran membaca. Di sanalah justru nilai jihadnya terkandung. Kami dari kelompok 3 sangat mengharapkan saran dan kritik dari teman-teman. Terima kasih.
Baik, mungkin itu sharing dari kelompok 3 yang dari kelas B. Kurang lebihnya terima kasih.